Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Hastuti. Di sini kami dari kelompok 7 akan membahas tentang pengaruh sustainability accounting terhadap kinerja perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dalam latar belakang, ini membahas tentang Sustainability Accounting and Reporting Fed on Trend 2010. Ada dua jalur utama untuk mengembangkan Sustainability Accounting, yaitu yang pertama, teori dan kritikal berpendapat Sustainability Accounting merupakan penyebab dan sumber masalah corporate sustainability, karena kesepakatan tidak cocok dengan tujuan perencanaan dan pengungkapan informasi mengenai dampak sosial dan lingkungan perusahaan. Pentingnya manajemen pengambilan keputusan dan pandangan corporate sustainability accounting sebagai suatu alat untuk membantu para manajer menghadapi kebutuhan yang berbeda-beda. Dalam rumusan masalah ini membahas tentang apakah sustainability accounting, pengungkapan aspek ekonomi, aspek lingkungan, dan aspek sosial berpengaruh terhadap kinerja perusahaan return on sales. Dan apakah sustainability accounting, pengungkapan aspek ekonomi, aspek lingkungan, dan aspek sosial berpengaruh terhadap kinerja perusahaan return on equity. Dalam review literatur dan hipotesis, teori yang dipakai dalam penelitian ini yaitu 1. Agensi teori. Teori ini membahas tentang perilaku manusia yang memiliki keterbatasan rasional. Kinerja perusahaan dipengaruhi oleh adanya konflik kepentingan antara agen dan prinsipal. Yang kedua, stakeholder teori. Teori ini membahas kelompok yang secara signifikan mempengaruhi kesuksesan dan kegagalan sebuah organisasi. Yang ketiga, legitimasi teori. Teori ini menjelaskan bahwa perusahaan terus beroperasi dalam bingkai dan norma yang ada dalam masyarakat agar aktivitas mereka diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maura Puspa Adita. Kerangka pemikiran teoritis Sustainability Accounting berdasarkan penelitian dilakukan oleh Boris Stegler pada tahun 2010. Sustainability Accounting merupakan suatu proses di mana arus informasi dikelola dan disediakan untuk pengambilan keputusan manajemen serta suatu produk atau jasa untuk diperoleh pihak internal maupun eksternal yang tertarik dengan informasi corporate sustainability. Ada 3 pendekatan dalam managerial path toward corporate sustainability accounting yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu ada the inside out approach yang utama berdasarkan pada definisi strategi bisnis perusahaan dan analisa isu-isu yang relevan untuk keefektifan implementasi strategi terkait pengukuran kinerja, manajemen, dan pelaporan sustainability. Sustainability accounting dilihat sebagai representasi proses untuk pengumpulan informasi dan komunikasi untuk mendukung pengambilan keputusan internal untuk mengimplementasikan corporate sustainability. Hal tersebut digerakkan oleh tekanan para kompetitif dan keinginan untuk mengimplementasikan yang terkait kesuksesan strategi perusahaan. Yang kedua ada the outside in approach yang menyediakan cara untuk mempertimbangkan bagaimana manajemen dapat berkontribusi pada sustainability development melalui sustainability accounting, suatu pelaporan yang menjadi proses pengembangan sustainability accounting yang dapat diawali pada dasar pandangan stakeholder or shareholder orient atau suatu proses multiple stakeholder engagement atau lebih kepada cultural expectation. Dari suatu perspektif eksternal stakeholder stability reporting dalam sistem akuntansi yang berlaku menghadapi tantangan yang berbeda dari internal stability accounting. Untuk tujuan perencanaan internal, para manajemen membutuhkan pengetahuan bagaimana suatu hal dapat membuat mereka mempunyai suatu dasar pengambilan keputusan yang baik untuk memperbaiki kinerja organisasi atau efisiensi atau reputasi atau untuk memutuskan suatu improvement yang tidak membuat pencapaian. Yang ketiga ada the twin track approach yang merupakan gabungan antara pendekatan inside out dan inside in. Hubungan antara nilai internal dan eksternal bersama-sama membawa manajerial, pandangan orientasi bisnis, dan perspektif stakeholder pada kinerja sosial, lingkungan, dan ekonomi.
pengungkapan sumber khusus terkait sustainability accounting ini berdasarkan pedoman pelaporan berkelanjutan dari Global Reporting Initiative GRI versi G4. Yang pertama itu ada pengungkapan aspek ekonomi, yang kedua pengungkapan aspek lingkungan, yang ketiga pengungkapan aspek sosial, dan keempat ada kinerja keuangan. Penelitian Savitri 2015 menunjukkan bahwa pengungkapan sustainability report berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Semakin luas pengungkapan sustainability report yang dilakukan oleh perusahaan, maka akan meningkatkan kinerja perusahaan 1 tahun yang akan datang, karena pengungkapan sustainability report oleh perusahaan akan memberikan informasi positif tentang hal-hal yang dilakukan oleh perusahaan yang terkait dengan masalah-masalah ekonomi. Bagaimanapun, informasi dalam sustainability report dapat menjadi salah satu media promosi terhadap publik, sehingga sikap positif masyarakat terhadap perusahaan akan semakin besar. Pengembangan hipotesis yang pertama itu sustainability accounting, pengungkapan aspek lingkungan mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan atau return on sales. Yang kedua, sustainability accounting, pengungkapan aspek ekonomi mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, return on sales. Yang ketiga, sustainability accounting, pengungkapan aspek sosial mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan, return on sales. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Masun akan melanjutkan materi tentang sustainability accounting. Yang pertama yaitu metode penelitian. Dalam penelitian ini ada beberapa rancangan penelitian, yaitu meliputi 5 rancangan penelitian. Yang pertama yaitu untuk memperoleh dan mengumpulkan data. Yang kedua yaitu menentukan jumlah sampel yang termasuk kriteria. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan screening terhadap data. Yang keempat yaitu melakukan pengujian statistik, dan 5 kesimpulan. Selanjutnya yaitu sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan tersedia laporan keuangannya. Terus kemudian yang kedua yaitu perusahaan yang melaporkan sustainability report pada ISRA. Yang ketiga yaitu perusahaan memiliki data terkait variabel yang diteliti. Selanjutnya saya akan membahas definisi operasional variabel dan pengukurannya. Variabel independen atau biasa disebut dengan X, kami itu menggunakan 3 variabel X. Yang pertama yaitu sustainability accounting atau dalam ranah pengungkapan aspek ekonomi. Yang kedua yaitu sustainability accounting dalam ranah pengungkapan aspek lingkungan. Yang ketiga yaitu sustainability accounting dengan menggunakan pengungkapan aspek sosial. Sedangkan variabel dependennya sendiri atau yang sering disebut dengan variabel Y, kita ada 2, yaitu yang pertama return on sales atau ROS, pengukurannya yaitu net income dibagi dengan sales. Yang kedua yaitu return on equity atau ROE dengan menggunakan pengukurannya yaitu dengan net income dibagi dengan total equity. Sedangkan dalam penelitian ini metode pengumpulan dan analisis datanya yaitu yang pertama metode pengumpulan data yang diperoleh tersebut diproses dan dianalisis lebih lanjut dengan dasar-dasar teori yang telah dipelajari. Adapun teknik pengambilan data yaitu menggunakan studi lapangan. Yang kedua yaitu metode analisis datanya. Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak lain berupa laporan perusahaan yang dipublikasikan. Analisis yang digunakan yaitu regresi berganda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pandu Permana. Saya ingin menjelaskan tentang hasil dan pembahasan. Uji normalitas. Uji yang dimaksud di sini adalah nilai residual dari regresi itu harus berdistribusi norma. Melihat tampilannya grafik, histogram dapat disimpulkan bahwa grafik tersebut memberikan pola distribusi normal atau tidak menceng ke kanan ataupun ke kiri. Hal ini berarti nilai residual
terdistribusi secara normal. Uji T dipakai untuk melihat pengaruh variabel independen secara parsial atau individu terhadap variabel dependen. Hasil uji T didapat nilai T dihitung variabel berikut. Ini penjelasannya. Hipotesis 1A1, sustainability accounting atau pengungkapan aspek ekonomi mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan atau return on sales. Hasil pengujian statistik menunjukkan probabilitas signifikan mengungkapkan aspek ekonomi sebesar 0,937, lebih besar dari 0,005 atau alfa 5%, dengan koefisien 0,017, maka hipotesis 1 ditolak. Disimpulkan secara statistik pada tingkat kepercayaan 95% tidak terdapat pengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan return on sales. Hasil pengujian menunjukkan nilai estimasi tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Hasil uji asumsi klasik. Yang pertama, uji multikolineritas melihat hasil metrik korelasi. Besaran korelasi antara variabel-variabel peneliti mempunyai nilai korelasi di bawah 0,95%, di mana korelasi yang tinggi ada pada variabel pengungkapan aspek lingkungan dan sosial dengan tingkat korelasi sebesar minus 0,574 atau 57,4%. Hasil penghitungan nilai tolerance dan VAV juga menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki tingkat tolerance kurang dari 0,10 atau nilai VIF lebih besar dari 10. Jadi dapat dikatakan tidak terjadi multikolineritas. Dan hasil analisis tersebut, uji autokorelasi, ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi. Salah satunya dengan uji Durbin-Watson atau DW test. Hasil uji statistik dengan SPSS nilai DW sebesar 1,335. Nilai ini dibandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan signifikansi 5%, jumlah sampel 55, N85, dan jumlah variabel independen 3, K atau 3. Dapat disimpulkan bahwa kita terima HO yang menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi positif. Uji heteroskedasitas. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan dan pengamatan yang lain. Cara untuk mendeteksinya yaitu antara lain dengan melihat grafik plot dan uji Glaser. Berdasarkan grafik plot, terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi variabel dependen atau Y berdasarkan masukan variabel independennya X. Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heterokedastisitas signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai absolut UT. Hal ini terlihat dari probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5%. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heterokedastisitas. Kesimpulan, keterbatasan, dan saran. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris bahwa sustainability accounting berpengaruh terhadap kinerja perusahaan berdasarkan teori yang melandasi hasil penelitian yang dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011.
sampai 2015 dan hasil pengelolaan data yang telah dijelaskan serta dibahas dalam bab sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut. A. Sustainability accounting atau pengungkapan aspek ekonomi berpengaruh terhadap kerja perusahaan atau return on sales. Variabel sustainability accounting yang diukur dengan pengungkapan aspek ekonomi tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan return on sales. Yang kedua, B. Sustainability accounting. Pengungkapan aspek lingkungan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Return on sales. Variabel sustainability accounting yang diukur dengan pengungkapan aspek lingkungan tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan return on sales. Yang C. Sustainability accounting. Pengungkapan aspek sosial berpengaruh terhadap kinerja perusahaan atau return on sales. Variabel sustainability accounting yang diukur dengan pengungkapan aspek sosial tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan return on sales. D. Sustainability accounting. Pengungkapan aspek ekonomi berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Return on equity. Variabel sustainability accounting yang diukur dengan pengungkapan aspek ekonomi tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan return on equity. Yang E. Sustainability accounting. Pengungkapan aspek lingkungan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Return on equity. Variabel sustainability accounting yang diukur dengan pengungkapan aspek lingkungan tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan return on equity. Yang F. Sustainability accounting. Pengungkapan aspek sosial berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Return on equity. Variabel sustainability accounting yang diukur dengan pengungkapan aspek sosial berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan return on equity.